moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mereaksi ya pikiran atau percikan-percikan intelektual dari Dr. Syahganda Nainggolan yang kini dikerangkeng ya oleh Kepolisian Republik Indonesia karena kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintah dan posisi politisnya saat itu sebagai petinggi dari kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sehingga bersama petinggi-petinggi kami yang lain termasuk Jumur Hidayat, Kingkin, kemudian Anton Permana dan lain-lain 8 orang petinggi dari kami itu dihalau dan dijebloskan ke penjara. Kita lihat ya siapa namanya, kita lihat video dari pikiran-pikiran Syahganda Nainggolan yang konon kader atau anak didik dari Dr. Rizal Ramli, dan Syah Nainggolan itu juga aktivis di masa lalunya ya. Kita saksikan videonya ya. Memperkuat organ-organ persaudaraan, itu yang paling penting. Kelompok-kelompok majelis-majelis seperti ini harus sebanyak mungkin. Karena apa? Ya kan, karena dengan inilah kita menunjukkan kepada publik bahwa ada orang yang bertanggung jawab ketika kekuasaan yang satu lagi dia melakukan suatu proses decoy atau peruntuhan. Kita nggak bilang kita mau makar, enggak, decoy. Decoy itu karena apa? Karena tidak ada lagi kekuatan dia menahan. Ya kayak Sri Mulyani udah kayak orang gila sekarang. Menurut saya ya seperti orang gila, karena dikit-dikit udah nyari pajaknya dari mana, dari knalpot, nyari pajak dari pemanis, dari semua mau dipajakin. Besok nanti tisu plastik udah, ya kan, besok tisu dipajak lagi. Udah decoy, ini decoy. Nah ketika decoy, rakyat harus cari alternatif siapa yang bisa dipercaya. Yang kedua, harus ada leadernya. Kalau nggak ada leader, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang kepada orang, selalu dalam tulisan saya membuat Imam Besar Habib Rizik. Saya tidak bilang Imam Besar FPI, nggak pernah saya tulisan saya itu. Coba lihat tulisan saya selalu bilang Imam Besar Habib Rizik, karena dia harus jadi imam besar buat semua orang. Karena leadership itu, leader dalam teori leader, orang kadang-kadang nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti teori leader. Leader itu bukan cari massa, bukan cari rakyat. Nggak ada teorinya itu leader cari rakyat. Rakyat yang mencari pemimpinnya. Itu teori yang benar. Jadi kita harus ada perasaan mengalah. Kalau kita punya kelompok besar, ini besar ya. Saya kan ketemu dengan salah satu tokoh salafi yang besar di Indonesia, difasilitasi, saya ngobrol sama dia, dicondet lah sama teman yang bekas anggota DPR. Saya bilang, kalau kamu nggak mau ini bersekutu, ya kan, nggak akan ada kekuasaan zalim bisa tumbang. Harus kuat, harus bersekutu, harus kuat. Nggak ada. Sekarang yang memang rakyat itu taunya pemimpin itu ya cuma Habib Rizik. Tentu yang lain-lain banyak. Kita bukan ini, tapi maksudnya yang pemimpin yang mengambil risiko. Ya. Jadi tampak jelas ya pikiran bangunan atau konstruksi pikiran Syahganda itu, dia sedang mencoba mengedukasi masyarakat bahwa dalam perubahan-perubahan sosial itu diperlukan satu kepemimpinan yang kuat. Dan siapakah pemimpin itu? Dia menawarkan pemimpin yang akan melakukan perubahan sosial politik adalah Habib Rizik Syihab, dan dia menyematkan istilah menurut dia itu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jadi imam besar itu adalah, kalau lihat rekaman tadi ya, itu ciptaan dari Syahganda Nainggolan yang tampaknya dia memiliki kekayaan teori tentang
perubahan sosial ya dalam sejarah, sehingga diperlukan ya satu organisasi yang kuat ya, yang dipimpin atau digerakkan oleh seorang pemimpin. Dan pemimpin itu menurut teori kepemimpinan yang kata dia banyak orang nggak tahu, sebenarnya pemimpin itu tidak mencari massa, tidak mencari rakyat banyak gitu. Tapi justru masyarakat itu yang mencari pemimpin untuk melakukan satu perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dan tampaknya Syah Nainggolan mencoba merumuskan siapa pemimpin yang diharapkan itu. Ya pemimpin banyak katanya, tapi harus ada pemimpin yang betul-betul bisa menggerakkan perubahan itu, yaitu pemimpin yang berani mengambil resiko. Siapa dia pemimpin yang berani mengambil resiko? Menurut Syah Ganda, pemimpin itu namanya Habib Rizik Syihab. Menurut pengamatan dia, karena ini pemimpin yang agak apa ya, yang cocok ya menurut setidaknya menurut ini apa analisa dari Dr. Syah Ganda itu. Dan dia mencoba mengedukasi massa. Dia berikan label atau satu, dan label itu melekat sekarang, yaitu imam besar. Bukan imam besar Front Pembela Islam, tapi imam besar Habib Rizik Syihab. Diperlukan satu payung besar ya, yang menaungi seluruh pemimpin, dan pemimpin puncaknya yang berani mengambil risiko adalah Habib Rizik Syihab. Satu analisa yang sangat terus terang ya, analisa yang tampaknya dibangun dari reference teori yang kaya tentang kepemimpinan dan tentang perubahan sosial yang terjadi di banyak negara. Itu diperlukan seorang pemimpin yang tunggal ya. Tidak ada pemimpin, tidak ada dua pemimpin. Soekarno pun hanya memiliki satu pemimpin yang dominan, yang berani mengambil risiko untuk perubahan sosial bangsanya, yaitu Soekarno, ketika dia menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda ya. Tampaknya inilah yang intisari dari pikiran-pikiran Syah Ganda, yaitu yang pertama, rakyat itulah yang mencari pemimpin, dan pemimpin yang kedua, pemimpin itu haruslah mencakup seluruh kepentingan dari rakyat yang lintas agama, lintas suku, dan lintas apa istilahnya ya, lintas organisasi. Dan Syah Ganda menawarkan, bukan hanya menawarkan, dia menegaskan pemimpin itu adalah imam besar Habib Rizik Syihab. Semoga pikiran-pikiran Syah Ganda itu membuka semacam perspektif baru atau semacam cara pandang baru siapa sebenarnya Habib Rizik, dan apa harapan masyarakat setidak-tidaknya, bagaimana harapan seorang intelektual merdeka yang sekarang dipenjara, yaitu Dr. Syah Ganda Nainggolan. Dia memberikan kerangka teori untuk perubahan sosial ke depan menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa organisasi dan tanpa pemimpin yang berani ngambil risiko, maka menumbangkan kezaliman itu sebuah kemustahilan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itulah tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Tur, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuko atau Pesantren Jorali.
Jadi, Dek, ngeklik di Tokopedia ngeklik apa? Budi Pramuko. Bukan Pesantren Jolali. Yang terlalu masukin di deskripsinya. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismol masakan sendiri. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.